Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Khawatal iman, jamaah salat Isya, tarawih dan juga insyaallah salat witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini rahimakumullah kita sering melihat atau jadi lazim pemandangan orang merendahkan diri ya, kepada orang lain dengan berbagai macam sikap, apakah menundukkan kepala atau bahkan menundukkan punggung, menundukkan setengah badan dan sebagainya. Dan muncul kesan di masyarakat pribadi yang baik itu pribadi yang merendah. Rahimakumullah, di lain sisi tidak sedikit juga yang menganggap merendahkan diri itu tidak tepat, memperlihatkan diri seolah-olah menyembah kepada manusia yang lain, atau merendah kepada pihak yang ia tidak perlu merendahkan dirinya, sehingga muncul pro dan kontra tentang sikap merendah ini. Ada yang menganggapnya positif, ada yang menganggapnya negatif. Yang positif bahkan berdalilkan kepada dalil agama. Nabi SAW pernah menyampaikan tidaklah seseorang merendah karena Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Maka kemudian semua yang merendahkan dirinya atau merendah dianggap baik. Sebaliknya yang kontra juga punya dalil. Mereka mengatakan bahwa kita tidak boleh sujud kepada makhluk. Kita hanya boleh sujud kepada Khaliq Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu membungkuk-bungkukkan badan kepada manusia karena toh derajatnya sama. Nah, rahimakumullah, sungguhnya kita memiliki Al-Quranul Karim, kitab suci hidayah yang selalu memberikan jawaban yang tuntas tentang segala-galanya, termasuk tentang merendah ini. Ada dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hajj ya, ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang artinya untuk setiap umat Allah jadikan mansak, nusuk ibadah. Setiap umat punya ibadahnya masing-masing. Mansak di ayat ini oleh banyak ulama dimaknai sebagai ibadah kurban, penyembelihan. Untuk apa berkurban? Allah sampaikan di lanjutannya, lihat kurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat Allah, berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan untuk mereka dari hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan dari kalangan manusia. Falahu aslimu, maka hanya kepadanya lah engkau boleh menyerahkan diri. Wa basyiril mukhbitin di penghujung ayat.
Dan bahagiakanlah, kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang merendah. Al-Quran nyebut, Al-Quran memuji orang yang merendah. Mukhbitin al-khabt, nuzulul khabti al-makan al-munkhafid, tempat yang rendah artinya. Jadi merendahkan diri itu baik. Lah Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang merendah. Tapi rahimakumullah, merendah yang bagaimana? Ini kan di penghujungnya, wabasyiril mukhbitin, ujung ayat. Lihat di awalnya bunyinya apa? Untuk setiap umat ada agamanya masing-masing. Jadi merendahkan dirinya kepada Allah untuk tidak menyembah Allah dengan cara ibadah umat agama lain. Itu namanya merendah. Merendahkan dirinya kepada Allah dengan cara tidak merekayasa jenis ibadah. Nurut apa yang dikatakan Allah kepada dirinya, jadi merendah. Rahimakumullah. Dan kemudian ia hanya menyerah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menyerah kepada makhluk. Ya, jadi yang merendah itu justru menunjukkan bahwa di hadapan Allah ia tidak tahu apa-apa. Tentang agama ini ia serahkan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Walaupun mungkin dia bisa jadi seorang yang sangat cerdas, bergelar akademik yang tinggi, tapi tetap dalam beragama Allah yang lebih tahu. Fa ilahukum ilahu wahid. Jadi nomor satunya rahimakumullah, nomor wahidnya, kalau mau lihat orang yang merendah yang benar, itu adalah orang yang merendah sama Allah, ngalah sama Allah. Dipanggil sholat dia datang sholat, disuruh iftar dia iftar, disuruh sahur dia sahur, disuruh puasa dia puasa. Itu namanya merendah itu. Dan ikut agamanya. Agama itu kan aturan-aturan pelaksanaan dalam rangka penghambaan diri kepada Allah. Maka gak masuk akal ada orang merendah, kesannya kayak ini pribadi yang tawadhu, merendah, ke masjid gak pernah kelihatan. Kepada siapa dia merendah? Kepada makhluk. Hari ini kan segala-galanya dilihat dari aspek viralitas, viral apa enggak, ya kan? Kalau udah tokoh, udah pasti viral, udah pasti ada yang rekam videonya atau ceritanya. Maka di bulan Ramadan ini kita melihat ambiguitas, keanehan rahimakumullah, ketidaknormalan. Apa itu? Ketidaknormalan itu. Ada banyak orang yang viral pidatonya, ceramahnya, persahabatannya, ngobrolnya dan sebagainya. Tapi sosok yang sangat viral itu, yang hebat itu, gak pernah terekam. Bahkan di bulan Ramadan ini sedang sholat tarawih di masjid atau musola atau surau, kita gak nemu fotonya. Capek kita cari di internet, gak nemu. Padahal beliau sosok viral. Sosok viral, tapi kita nggak pernah lihat ada foto, ada video beliau sedang pegang Quran, sedang baca Quran. Sosok viral, banyak videonya, banyak fotonya, tapi kita nggak pernah ketemu dia foto sedang zikir, dia foto sedang dalam masjid. Rahimakumullah. Maka hati-hati dengan pujian pribadi yang merendah. Langsung tanyakan kepada siapa dia merendah. Karena enggak semua orang yang merendah itu baik. Yang baik jika ia merendah nomor satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendah kepada Rabbnya. Dia enggak merasa lebih keren daripada Allah, lebih hebat daripada Allah. Maka siapapun dia, Ramadan ya dia ke masjid. Enggak mungkin dia merasa mentang-mentang petinggi, lantas ia tidak punya dosa, nggak perlu ke masjid. Rakyat jelata saja yang perlu ke masjid. Lah, harusnya dia merasa lebih banyak dosanya. Para petinggi, para tokoh, orang-orang yang punya pengaruh, yang mudah sekali kita temukan video dan fotonya di mana-mana,
Harusnya begitu masuk bulan Ramadan, video dan fotonya, ia sedang taraweh, ia sedang duduk berzikir, ia sedang duduk baca Quran, ia sedang duduk macam-macam. Loh kok bisa? Lah kan kemana-mana diikuti wartawan. Kan nggak ada kan? Kalau masuk bulan Ramadan, khusus untuk para petinggi, para tokoh, wartawan kabur. Enggak, diikuti terus. Tiba-tiba ada viral foto dan videonya, ngapain? Buka bersama. Tapi nggak ada sholat maghribnya. Harusnya kan ada foto video sholat maghrib. Foto videonya buka bersama, makan-makannya tok. Maka rahimakumullah, hati-hati dengan yang gemar sekali mengatakan saya senang beliau karena beliau merendah. Cek, dia merendah kepada siapa? Makhluk akan sangat hina jika merendahnya tidak kepada Khaliq, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 35. Ayat berikutnya Allah berikan kriteria yang lebih jelas. 4 tolak ukurnya. Yang pertama rahimakumullah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut Allah dia takut dia sama Allah. Ada rasa takut. Dengar nama Allah takut. Siapa orang takut sama Allah? Mudahnya orang yang ketika dengar kata Allah disebut ke masjid. Kita selalu dengar kata Allah melalui speaker masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau udah Allahu Akbar, ulang semua. Asyhadu an la ilaha illallah, Allah lagi. Muhammadur Rasulullah, ada Allah lagi. Hayal salah, hayal falah, di ujung Allahu Akbar, ada Allah lagi. La ilaha illallah, ada Allah. Disebut Allah, nggak ada rasa takut sama sekali. Tetap saja di rumahnya, tetap di dalam pergaulannya atau kesibukannya, maka berarti dia bukanlah orang yang merendah. Orang yang merendah begitu disebut nama Allah, ketakutan luar biasa dan segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahimakumullah. Lanjutan ayatnya berbunyi masih di ayat yang sama. Was-sabirina 'ala ma asabahum. Sabar. Merendah apa ya sabar? Merendah menerima takdir. Yakin bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik. Tapi sabar, bukan menyerah. Beda sabar dengan menyerah. Kalau menyerah kalah. Kalau sabar bertahan untuk tetap baik. Bertahan untuk tetap optimis, yakin sama janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa keputusan Allah pasti ada baiknya, pasti ada hikmahnya. Itulah orang yang merendah. Yang ketiga, rahimakumullah, wal muqimis shalah, menegakkan salat. Enggak mungkin lah, enggak mungkin. Kalau orang 5 waktu salat, mahir dalam salat, terserah, kadang makmum, kadang imam, benar sholatnya, nggak mungkin kita kesulitan menemukan foto beliau sedang sholat atau video sedang sholat. Harusnya ada foto atau videonya. Tapi hari ini kita ketemukan orang-orang yang katanya merendah, kita nggak melihat satupun rekaman beliau sedang sholat. Maka berarti jangan-jangan merendahnya ke makhluk bukan ke Allah. Karena sholat nggak mudah. Waktu-waktu sholat tidak selalu waktu-waktu luang. Tidak jarang tiba waktu sholat kita sedang sibuk sesibuk-sibuknya. Nah mereka yang merendah kepada Allah, begitu tiba waktu sholat, ia lebih memilih sholat dibandingkan kegiatan yang lainnya. Yang ketiga, rahimakumullah. Yang keempat, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang merendah itu orang yang berinfak. Merendah, merasa hartanya bukan miliknya. Kalau nggak mau infak kan merasa hartanya miliknya. Ngapain ngasih orang? Yang merendah merasa hartanya bukan miliknya tetapi hanya titipan dari Allah SWT. Dirinya hanya sebagai tempat transit saja. Seperti Nabi SAW ke Rih al-Mursalah. Karena ajwadun nas wa fi Ramadan ajwad mayakun. Nabi sangat dermawan dan ketika bulan Ramadan sangat dermawan ketika ketemu Jibril. Kerih musalah, sempat transit seperti angin yang bertiup. Nabi terima, tapi kemudian Nabi segera berbagi lagi. Nah saudaraku, dimuliakan Allah SWT, bulan ini adalah kesempatan terbaik buat kita bersama untuk mengoreksi gaya merendah kita. Jangan-jangan terlalu tenang, terlalu dalam tanda kutip bangga,
merasa diri sudah selalu bisa merendah di hadapan orang lain, padahal yang paling dibutuhkan nomor satunya merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah muliakan kita sebagaimana tadi yang disampaikan Allah, wabasyir, gembirakan, kabari berita gembira kepada orang-orang yang mau merendah, maka yang merendahnya benar di dunia ini insyaallah ia pasti akan dibahagiakan, bukan hanya di dunia tapi juga insyaallah di akhirat kelak. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.